Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita lanjutkan ke yang namanya spray dryer. Ya, jadi spray dryer adalah prinsip kerjanya adalah bahan dipompa ke dalam atomizer, prosesnya menghasilkan partikel bahan berukuran kecil. Spray dryer ini adalah alat untuk mengeringkan dengan cara disemprot. Ya, jadi cairannya disemprotkan ke dalam suatu bahan, ya, yang menyemprot namanya atomizer. Ketika disemprotkan ada udara panas, ya, seketika itu juga butiran-butiran dropletnya yang ada airnya nanti dia langsung akan menguap, ya. Jadi di sebelah kanan ini ada fotonya, gitu ya. Mungkin sedikit kurang gede dikit, ya. Jadi di sebelah kiri ini ada drying gas, terus kemudian ada atomizer, ya, ini ada liquid feed. Jadi nanti liquid feednya ini dimasukin, ya, masuk atomizer, terus kemudian dia nanti akan apa namanya, ketika dia disemprotkan, jadi ada semprotan, terus kemudian si droplet-droplet kecilnya itu nanti langsung menguap, ya, sehingga nanti tersisa bagian keringnya aja nanti masuk ke sini, masuk ke cyclone. Cyclone dipisahkan antara bahannya dengan si gasnya, nanti turun ke bawah sini, yaitu secara prinsipnya, ya. Oke, terus kemudian ini ada detailnya ada di sini, ya, silakan Anda baca. Terus kemudian di sini ada skema peralatannya, Anda juga bisa baca sendiri. Di sini ada gas, hot gas, ya, terus kemudian ada sprayernya masuk ke sini. Ketika disprayerkan nanti dia akan butiran-butiran kecilnya, ya, udaranya akan airnya akan langsung naik ke atas atau pelarutnya akan langsung naik ke atas, ya, seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah feed blade bed dryer. Nah ini dia juga menggunakan udara panas, ya, dari heater, gitu ya. Tetapi kalau tadi kalau spray dryer dia disemprotkan, kalau ini enggak, ya. Jadi dari feed dari sebelah kiri ini, ya, masuk ke sini, terus kemudian nanti ditaruh di sini, ya, bahan-bahannya. Jadi udara panasnya berasal dari heater elektrik dari bawah. Jadi dari bawah udara panas disebutin ke atas, nanti dia akan naik ke atas, ya. Jadi si bahan tadi lewat di dalam sini, ya. Terus kemudian si bahannya, ya, karena dia apa namanya dikasih tekanan apa udara tekanan tinggi, ya, kecepatan tinggi, terus kemudian ada pemanasnya sehingga dia nanti akan naik ke atas, ya, gitu. Jadi bahan-bahannya diambil dari dari feednya dari sini, masukin ke dalam sini, nanti ada di sini, ya. Sebagian nanti barangnya yang berat, ya, misalnya kita pakainya buah-buahan gitu, nanti dalam bentuk cairan tentunya, ya, nanti akan masuk ke sini. Terus kemudian nanti naik ke atas sini adalah si bagian si udaranya, udara keringnya nanti ditaruh ke sini. Nah, seandainya di sini ada bahan yang masuk ke sini, nanti dia akan kita turunkan dried produknya ada di sini. Ya, jadi dia bedanya kalau tadi satu disemprotkan, kalau ini nggak disemprotkan, ini dialirkan aja ke sini si udara apa si bahannya, ya. Jadi nanti ada di sini dikasih udara kekuatan tinggi, jadi nanti akan kering, ya, sebagian nanti akan mengalir ke sini, ya, seperti itu. Terus kemudian yang banyak juga dipakai adalah double drum dryer, ya. Jadi prinsip kerjanya adalah berputar dengan tenaga penggerak motor dipanasi di bagian dalamnya menggunakan steam. Jadi ada dua buah ini apa namanya dua buah drum, bagian panasnya dipanasi, terus kemudian nanti dia berputar, muter keluar, ya. Nah bahannya bisa dari bawah, ya, langsung muter yang otomatis, atau mungkin disemprotkan dari bawah, atau mungkin dari atas ini juga bisa. Ya, dari atas sini nanti akan masukin ke sini, ya, di atas sini, jadi otomatis nanti akan ada di sekitar sini, di tengah-tengah sini, terus kemudian nanti dia akan putarnya ke kiri, sehingga nanti ketika dia ke kiri ini belum satu putaran penuh dia sudah kering dan langsung dikerok, ya, seperti itu, ya. Jadi ini prinsip-prinsipnya, nanti Anda bisa baca di sini, ya, suhunya mulai dari 120 sampai 170, terus kemudian dia akan merata di apa namanya di masing-masing drumnya seperti itu, ya. Jadi ini ada bagian blade-nya, ada bagian blade-nya, ya. Ini kalau yang di atas ini modelnya langsung di bawah, feed tray-nya langsung di bawah. Kalau yang di bawah ini ada feed apa si bahannya yang dikeringkan disemprot dari bawah, ya, gitu itu. Ini contohnya adalah bubur instan dan segala macam, ya. Terus kemudian apa sih yang apa namanya yang ada di sana, perubahan-perubahan apa yang di sana? Satu, karamelisasi, ya, udah
udah otomatis dia kayak suhu tinggi, dia terkaramelisasi, terus kemudian ada perubahan warna, ya biasanya jadi sedikit pucat, ya, tekstur dan perubahan bentuk, ya, dari tadinya misalnya Anda punya rumput laut gitu ya, masukin ke situ nanti begitu keluar dia nanti akan menjadi kering, ya, seperti itu. Dan penguapannya cepat sekali, ya. Terus kemudian karena air aja menguap berarti otomatis komponen volatil juga menguap. Terus kemudian kemampuan rehidrasinya kurang baik, ya, seperti itu. Tetapi ada juga yang baik ya. Jadi seperti bubur itu lumayan bagus juga gitu ya. Terus kemudian yang paling banyak juga digunakan selain ini adalah selain untuk sereal yang flake, cornflake. Nah, itu seperti itu biasanya menggunakan yang namanya ini. Terus kemudian rumput kering, rumput laut kering juga bisa gitu ya. Jadi gambar yang seperti ini nih, jadi mengakibatkan mungkin konsumen rada menghindari untuk pakai drum dryer. Padahal drum dryer itu sebenarnya untuk produk-produk serealia yang bubur bayi itu dipakai drum dryer, ya. Terus kemudian ketentuan di masa mendatang adalah produk pangan yang memiliki kemampuan rehidrasi cepat. Artinya apa? Bahan yang kering tadi, keunggulan bahan kering sudah di atas, terus kemudian dimasukkan dalam air atau ditambahin air atau ditambahin apapun itu, dia akan mengabsorb bahan dengan cepat ya, ini dengan cepat ya. Oke, terus kemudian kalau kita bisa seperti itu ya, misalnya kita punya mangga, mangga dikeringkan terus kemudian dia bisa rehidrasi cepat, bisa jadi kayak mangga beneran kan seperti itu ya. Oke, terus kemudian ada namanya aglomer, yaitu bubuk yang dapat dehidrasi dengan cepat ya, digunakan secara luas untuk merumuskan bahan pangan penting yang baru dan enak dan bahan pangan untuk sarapan yang dipersiapkan dengan cepat ya. Jadi kayak ya Coco Crunch itu, tapi kan dia produknya dari extruder ya. Tapi kalau yang ini adalah buah-buahan kering biasanya ya, seperti itu. Terus kemudian susu ya, susu itu kan juga dia punya rehidrasi bagus juga ya. Susu gitu ya, jadi lebih jauh, lebih lama masa simpannya dan segala macam. Oke, contohnya pengirang susu ya, susu utuh, susu skim tanpa lemak. Jadi susu itu bagi menjadi dua, ada skim, ada krim gitu ya. Jadi untuk pengirangan susu kita bisa pakai drum ataupun semprot ya. Biasanya yang namanya pakai spray dryer ya. Prosedurnya ada pemanasan, pendahuluan, klarifikasi, pengentaran, standarisasi dan pengeringan ya. Pengeringan suhu rendah dengan cara semprot itu lebih disukai ya, karena susu kering memiliki cetakan warnanya lebih baik dibandingkan susu yang mengalami pemanasan tinggi. Otomatis susu itu udah ada karbohidratnya, sudah ada banyak proteinnya sama aminonya. Kalau suhunya terlalu tinggi nanti dia terjadi apa? Terjadi yang namanya karamelisasi atau reaksi Maillard ya. Oke, terus kemudian ada pengeringan telur, dibandingkan sebagai bubuk telur ya. Bubuk kering telur atau bubuk putih telur ya, jadi bisa putihnya doang, bisa kuningnya atau bubuk telur semuanya ya. Terus kemudian sebelum pengeringan ada glukosa dikurangi dengan melakukan enzim atau fermentasi ya, agar produk lebih awet. Terus kemudian putih telur dilakukan penggantian semprot, kabinet ataupun terowongan. Untuk telur utuh dikeringkan secara semprot ya. Jadi untuk telur-telur yang dikeringkan itu terkadang tidak bisa lagi seperti ya, seperti telur pada asalnya, sehingga apa? Sehingga ya kurang bagus mungkin untuk pengembangan produk yang menggunakan telur mentah belum dilakukan proses gitu ya. Jadi seperti sudah terjadi denaturasi dan segala macam, sehingga nanti ketika di adon ataupun dikocok ataupun di ini dia tidak akan mengembang maksimal ya, seperti itu. Ini contoh-contohnya, contoh pengeringan rempah-rempah segala macam. Ya, ada ikan, ada cabai, ada buah-buahan ya. Terus kemudian yang terakhir adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penurunan kadar air melalui penguapan. Proses ini sebagian air atau solvent akan diuapkan sehingga diperoleh satu produk yang kental atau konsentrat. Ya, kalau tadi adalah kebanyakan bahan-bahan ya dievaporasi ya, spray drying juga itu ke evaporasi juga ya, freeze drying juga evaporasi juga gitu. Tetapi yang di sini yang lebih ditonjolkan untuk evaporasi adalah untuk yang ada pelarutnya atau ada solventnya ya, seperti itu.
Oke, penguapan dapat terjadi karena cairan akan mendidih dan berlangsung perubahan fase dari cair menjadi uap. Ya, kalau freeze dry tadi dari padat langsung menjadi uap. Kalau misalnya kita menggunakan mekanisme pengering oven juga dari padat langsung menguap misalnya ya, seperti itu. Kalau ini adalah dari fase cair menjadi fase uap ya. Seperti ini ada udara parsial, parsial udara, tekanan parsial udara begitu dari tekanan parsial bahan sehingga nanti akan meningkat gitu ya. Jadi perlu adanya energi. Satu energi penguapan ya, terus kemudian ada perbedaan kandungan air ya. Nah, alatnya apa sih sebenarnya? Alatnya macam-macam. Ada yang namanya rotary evaporator gitu ya. Alat pengeringnya ada dehydrator ya, dehidrator juga ada gitu ya, macam-macam alatnya ya. Jadi faktor yang paling banyak ya rotary evaporator gitu ya. Jadi sifat ikatan dalam bahan pangan itu akan mempengaruhi laju evaporasi. Semakin bahan pangan mengikat si solvent semakin kuat berarti nanti akan semakin lama ya. Terus kemudian luas permukaan, jadi kalau wadahnya besar ya seperti di rotary evaporator kalau wadahnya besar, jadi nanti luas permukaan semakin tinggi dia akan semakin cepat menguap ya. Suhu juga semakin tinggi akan semakin cepat menguap ya. Kelembapan udara semakin tinggi ya mengakibatkan apa? Evaporasinya semakin tinggi juga. Gitu ya. Terus kemudian laju pengeringan sangat dipengaruhi oleh banyak hal ya, luas permukaan, suhu, ya, yang lainnya. Terus kemudian adanya aliran udara juga akan mempengaruhi faktor laju evaporasi. Nah, evaporasi tidak harus pada titik uap. Artinya apa? Normalnya kalau kita mengevaporasi sesuatu itu di titik uapnya. Artinya kalau air ada di suhu 100, kalau etanol di suhu sekitar 70. Tetapi ini tidak, ya. Karena terjadi perbedaan tekanan uap, ya. Satu prinsipnya adalah memberikan energi yang cukup untuk evaporasi. Jadi evaporasi itu tidak harus di suhu 100, tidak ya, tetapi ada energi yang cukup untuk dia keluar dari bahan pangan. Atau juga kalau kita punya bahan pangan dikeringin di matahari juga cukup, ya misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah mempertahankan gradien uap air antara bahan pangan dengan udara. Ya, jadi uap air antara bahan dan udara harus tetap dipertahankan ya seperti itu. Terus kemudian aplikasinya adalah prakonsentrasi sebelum bahan diolah lebih lanjut. Misalnya sebelum spray drying ya atau doom drying atau kristalisasi gula itu biasanya ada tahap-tahap evaporasi. Artinya apa? Evaporasi itu menjadikan dari bahan yang cair terus kemudian menjadi semi padat. Setelah semi padat itu baru ada yang lainnya lagi karena tidak semuanya bisa dievaporasi sampai kering ya. Terus kemudian tujuannya mengurangi volume cairan agar biaya penyimpanan, distribusi, dan pengemasannya berkurang ya. Dan satu lagi kalau misalnya kita pakai spray drying ya atau spray dryer gitu ya, terus kemudian kita masukkan bahannya masih encer, itu nanti membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Sedangkan dia kapasitasnya artinya dia bahan yang lebih padat pun bisa dia segera uapkan ya. Jadi kalau misalnya konsentrasinya encer ya bisa sih, cuman rugi aja semakin lama gitu kan waktunya ya, seperti itu. Terus kemudian meningkatkan konsentrasi solid terlarut dalam bahan pangan sebagai usaha membantu proses pengawetan ya, sesuai contohnya pembuatan SKM ya. Jadi di evaporasi ini ya dari bahan yang encer terus kemudian dikeringkan ya, ya bisa menggunakan rotary evaporator, bisa menggunakan macam-macam alatnya ya. Seperti itu. Tetapi kalau di susu, biasanya susu evaporasi itu contohnya adalah evaporated milk dari FNN. Biasanya pabriknya ada namanya FNN ya. Terus kemudian ada juga SKM. Ya, SKM itu sebelum ditambahkan tambahkan air, ditambahkan gula, dia di evaporasi dulu ya sampai kental terus kemudian nanti ditambahkan si gula ya. Konstruksi dasar evaporator terdiri dari alat penukar panas untuk menyediakan panas, terus pemisah untuk memisahkan uap air dan cairan kental, kondenser untuk mengondensasi uap, dan memisahkan dari sistem. Ya, pada evaporator pada evaporator tekanan atmosfer tidak perlu kondensor.
Ya, banyak evaporator ini yang dilengkapi dengan vakum evaporator. Ya, jadi vakum itu memungkinkan apa? Satu tadi eh, bahannya tidak harus itu didihnya. Yang kedua adalah mempercepat yang namanya pengeringan. Itu butuhnya vakum, adanya vakum di evaporator. Karena kalau pakai tenaga atmosfer, apa tekanan atmosfer lama nanti ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau pakai vakum udah otomatis nanti kita perlu yang namanya kondensor. Kondensor itu apa? Untuk uap air yang uap dari pelarut yang sudah berbentuk uap itu harus segera didinginkan membentuk air. Karena kenapa? Kalau dia masih bentuk uap lagi, dia bisa balik lagi. Ya, sehingga kondisi vakum tidak tercapai. Ya, seperti itu. Nah, ini skema vakum evaporator. Ya, ada evaporator, ada separator, ada kondensor. Ya, ada vakum pump. Ya, dari sini ditarik dari sini. Jadi barang yang ada di sini, terus kemudian ada separator, sana ada kondensornya. Artinya apa? Kondensornya itu menjaga tadi gradiennya. Jadi harus ada perbedaan antara evaporator dengan si kondensornya. Sehingga di kondensor ini jangan sampai dia menjadi uap, harus dia menjadi air sehingga si apa namanya? Si uap yang tadi di evaporator bisa tetap mengalir ke kondensor. Nah, itu seperti itu, ya. Terus kemudian pengaruh sifat bahan makanan terhadap proses evaporasi, satu meningkatkan viskositas, ya kekentalan. Volume sekalian adanya deposit bahan atau garam pada permukaan alat pindah panas yang dapat menurunkan kecepatan evaporasi. Jadi biasanya kalau alatnya dipakai terus-terusan terus kemudian tidak dicuci bersih gitu ya. Sehingga apa nanti akan muncul kerak di alat-alatnya. Ya, ketika muncul kerak di alat-alatnya yang terjadi apa nanti panasnya tidak bisa merata, ya. Terus kemudian pembentukan busa yang stabil dari protein dapat menurunkan laju evaporasi dan pemisahan uap air dari produk ya. Jadi kadang-kadang ada yang namanya busa, pembentukan busa sehingga apa? Laju evaporasinya tertutup di bagian atas jadi dia nggak bisa keluar. Nah, seperti itu. Terus kemudian pengeratan dari bahan ya. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan dari besi ya sudah tidak boleh lagi. Alat produksi harus dari stainless steel minimal ya gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga adanya pengkaratan dari bahan pangan. Jadi efek misalnya dari minuman sari buah. Nah, minuman sari buah kan bisa jadi dia akan menyebabkan proses korosi, ya. Terus kemudian penghilangan flavor, ya komponen volatil ya pasti. Kenapa? Karena komponen volatil rata-rata suhu titik didihnya di bawah dari suhu air, misalnya ya gitu ya. Sensitivitas panas produk akan lebih dekat dengan permukaan alat, bisa suhu lebih tinggi dibandingkan yang jauh ya. Jadi pentingnya di evaporasi ini adalah apa? Agar si sampel ini tetap terus bercampur. Agar supaya apa? Tidak ada yang terlalu panas, tidak ada yang terlalu dingin. Karena kalau bisa ada panas dan dingin bisa jadi nanti terjadi apa? Terjadi ya panas produknya nggak sama, terus kemudian flavornya bisa banyak berubah ya. Oke, ada jenis evaporator, vakum dan tekanan atmosfer, vakum efek, jumlah efek yang dipakai tunggal ataupun jamak gitu ya. Jadi misalnya tunggal cuman ada pemanas saja, jamak ya ada pemanas, ada vakum kan gitu ya. Jenis lain konveksinya alami ataupun buatan. Artinya mau pakai air pemanasnya, di airnya dipanasin terus atau mau pakai uap air juga bisa ya. Ada yang kontinuitasnya operasinya batch atau continue ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Saya harap Anda sering-sering bertanya karena Anda udah mahasiswa bisa jadi ya saya menganggap Anda udah bisa gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.